Sebelum kita masuk ke pembahasan kritik dan esai, kita lebih baik untuk mengetahui apa sih itu kritik dan esai. Nah, pengertian dari kritik sendiri adalah suatu ungkapan atau tanggapan mengenai baik atau buruknya suatu tindakan yang akan atau sudah dibuat. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan kritik adalah kecaman atau tanggapan yang kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap sesuatu hasil karya, pendapat, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, pengertian dari esai. Esai adalah suatu tulisan yang menggambarkan opini penulis tentang subjek tertentu yang coba dinilainya. Bentuk karangan esai dapat berupa formal ataupun informal. Esai sendiri sering juga disebut dengan artikel, tulisan, atau komposisi. Secara umum, esai didefinisikan sebagai sebuah karangan singkat yang berisi pendapat atau argumen penulis tentang suatu topik. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari kritik dan esai, kita juga harus tahu nih bagaimana cara menulis kritik dan esai. Cara penulisan kritik yang baik dan benar yaitu yang pertama, menentukan tema atau topik yang akan ditulis atau dikritik. Yang kedua, mengumpulkan bahan-bahan referensi pendukung seperti fakta ataupun artikel-artikel lainnya. Yang ketiga, mengidentifikasi unsur-unsur yang mendukung dan kontra. Yang keempat, memilih unsur-unsur yang dapat mendukung tema. Yang kelima, mulai untuk menulis kritik. Yang keenam, membaca dan melakukan pengeditan ulang untuk revisi. Yang ketujuh, mengirimkan ke media massa cetak. Lalu yang selanjutnya, yaitu cara membuat esai yang baik dan benar. Yang pertama, menentukan tema yang menarik. Yang kedua, melakukan research atau penelitian dan pengumpulan bahan. Yang ketiga, membuat outline atau garis besar dari esai yang akan kita buat. Yang keempat, memberikan judul dalam esai tersebut. Yang kelima, memulai untuk menulis esai. Yang keenam, memperhatikan pemilihan kata yang baik dan benar. Nah, setelah kita tahu bagaimana cara menulis kritik dan esai, kita juga harus tahu nih bagaimana kaidah kebahasaan dari kritik dan esai. Yaitu yang pertama, kaidah kebahasaan dari kritik yaitu yang pertama menggunakan kata-kata denotatif. Sebuah teks kritik harus menggunakan kata-kata denotatif, yakni kata yang memiliki makna sebenarnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari mispersepsi dari para pembaca. Yang kedua, banyak menggunakan konjungsi. Konjungsi yang digunakan dalam teks kritik memiliki fungsi sebagai penghubung antar argumentasi atau merupakan penanda keterangan waktu. Yang ketiga, menggunakan kata verbal mental. Pengertian dari kata verbal mental adalah kata yang mengungkapkan reaksi individu terhadap suatu perbuatan, pengalaman, atau kebenaran. Yang keempat, menggunakan kata rujukan. Kata yang digunakan untuk merujuk bagian teks sebelum maupun sesudahnya dalam suatu kalimat. Kata rujukan yang lazim digunakan adalah menurut, pendapat, berdasarkan data, hingga menyatur. Yang kelima, menggunakan kata persuasif. Kata persuasif yang ditulis pada teks kritik tentu memiliki tujuan untuk mengajak serta membujuk para pembaca untuk melakukan suatu tindakan. Lalu yang selanjutnya, kaidah kebahasaan dari esai. Yaitu yang pertama, menggunakan kalimat baku. Struktur yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, baik mengenai struktur kalimat maupun kata.
Demikian juga pemilihan kata atau istilah, dan penulisan sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEB). Yang kedua, logis. Ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia rakam ilmiah dapat diterima oleh akal sehat. Yang ketiga, ringkas. Ide dan gagasan diungkapkan dengan kalimat pendek sesuai dengan kebutuhan. Pemakaian kata seperlunya, tidak berlebihan, tetapi isinya bernas. Yang keempat, runtun. Ide diungkapkan secara teratur sesuai urutan dan tingkatannya, baik dalam kalimat maupun dalam paragraf. Yang kelima, denotatif. Kata yang diungkapkan dengan kalimat pendek, sesuai kebutuhan, pemakaian kata seperlunya, dan tidak berlebihan. Struktur 1. Pernyataan pendapat atau tesis. Menyajikan penjabaran mengenai pandangan penulis terhadap objek atau fenomena yang dibahas. 2. Argumentasi. Menyajikan argumen atau pendapat berupa alasan yang logis serta bersifat subjektif. 3. Penegasan ulang atau reiterasi. Menyajikan ringkasan pokok dari teks yang sudah disampaikan dan menjadi penegasan dari bagian argumentasi. Perbandingan kritik dan esai berdasarkan isi dan pengetahuan. Kritik 1. Objek kajian berupa karya seperti seni musik, sastra, tari, drama, film, pahat, dan lukis. Yang kedua, ada deskripsi karya. Bila karya berwujud buku, maka deskripsinya berupa hipnosis atau novel. Yang ketiga, menyajikan data-data objektif. Esai. Yang pertama, objek kajian dapat berupa karya atau fenomena. Yang kedua, tidak ada ringkasan atau hipnosis karya. Yang ketiga, tidak selalu membutuhkan data. Perbandingan kritik dan esai berdasarkan pandangan penulisnya. Kritik. Yang pertama, penilaian terhadap karya dilakukan secara objektif disertai data dan alasan yang logis. Yang kedua, dalam memberikan penilaian didasarkan pada kajian teori yang sudah mapan. Yang ketiga, pembahasan terhadap karya dilakukan secara utuh dan menyeluruh. Esai. Yang pertama, kajian dilakukan secara subjektif, menurut pendapat pribadi penulis esai. Yang kedua, jarang atau hampir tidak pernah mencantumkan kajian teori. Yang ketiga, objek maupun fenomena yang dikaji tidak dibahas secara menyeluruh, tetapi hanya pada hal yang menarik menurut pandangan penulis. Meskipun demikian, pembahasannya tetap dilakukan secara utuh. Perbandingan kritik dan esai secara umum. Kritik. Pertama, memberikan tanggapan positif atau negatif terhadap suatu karya. Yang kedua, melihat gaya penulisan, karakter tokoh, atau konteks budaya setempat. Yang ketiga, bertujuan agar pembaca dapat memahami karya sastra secara mendalam. Yang keempat, kritik diutarakan dalam bentuk karangan terperinci dengan analisis dan bukti yang memadai. Yang kelima, bersifat objektif. Yang keenam, menggunakan gaya bahasa baku yang bersifat formal. Yang keenam, kritik bersifat formal. Lalu terakhir, membuat gaya baku dan tidak bersifat personal. Esai. Yang pertama, berisikan pemikiran dan pendapat subjektif terhadap suatu karya
tanpa menanggapi kelebihan dan kekurangan karya tersebut. Yang kedua, menggunakan pemikiran dan pendapat pribadi dapat mengambil ide-ide dari kritik sastra. Yang ketiga, bertujuan sebagai media sarana ekspresi diri dan berbagai pemikiran dengan orang lain. Yang keempat, esai dapat ditulis dalam bentuk karangan singkat. Yang kelima, bersifat subjektif. Yang keenam, dapat mengkombinasikan gaya bahasa yang baku dan santai dengan ciri gaya bahasa khas dari penulis. Yang ketujuh, esai dapat berbentuk formal atau informal. Lalu yang terakhir, mempunyai nada pribadi atau bersifat personal. Ronggeng Duku Paruk menggali keindahan dan penderitaan dalam kehidupan. Novel Ronggeng Duku Paruk, karya Ahmad Tohari, adalah sebuah karya sastra yang mengunggah dan memikat hati pembaca. Melalui cerita yang mengisahkan kehidupan seorang ronggeng bernama Serintil di sebuah desa kecil bernama Duku Paruk, novel ini mengajak kita untuk merenung tentang keindahan dan penderitaan dalam kehidupan. Salah satu aspek yang menarik dari novel ini adalah penggambaran kehidupan masyarakat pedesaan yang kental dengan nilai-nilai tradisional. Dalam Duku Paruk, seni ronggeng dianggap sebagai keindahan yang harus dijaga dan dihormati. Ronggeng menjadi simbol keindahan, kebebasan, dan kehidupan yang penuh warna. Namun, di balik keindahan tersebut, terdapat penderitaan dan konflik yang melanda Serintil dan masyarakat sekitarnya. Warga Duku Paruk digambarkan sebagai orang-orang yang tidak tahu bagaimana memperlakukan perempuan dengan manusiawi. Ini tergambar dari pengalaman Rasus yang sempat bekerja di luar dukuh. Ia menemukan bahwa di desa lain, warganya memperlakukan perempuan dengan sangat baik. Bahkan, perempuan bukanlah barang yang bisa diperlakukan sesuka hati oleh kaum pria. Kondisi ini jelas menggambarkan konflik sosial dan isu patriarki yang terkadang masih bisa ditemukan dalam masa sekarang, baik karena terbatasnya edukasi dan juga bertahannya tradisi yang merugikan. Serintil sebagai tokoh utama mengalami perjalanan hidup yang penuh lika-liku. Ia terjebak dalam peran ronggeng yang ditentukan oleh masyarakat. Namun, ia juga berjuang untuk menemukan kebebasan dan identitasnya sendiri. Melalui perjalanan hidup Serintil, pembaca diajak untuk merenung tentang pilihan dan takdir dalam kehidupan. Bagaimana pilihan-pilihan yang diambil oleh Serintil dan tokoh-tokoh lainnya membentuk takdir mereka, dan bagaimana mereka berjuang untuk mencapai tujuan hidup mereka. Sosok Serintil adalah tokoh perempuan yang menyukai seni, hidup di alam yang remang, tetapi juga memiliki sisi humanis perempuan biasa. Serintil bercita-cita ingin menjadi seorang istri sah. Ia dikisahkan amat mencintai Rasus, seorang tokoh utama lain dalam novel tersebut. Jika kita melihat tradisi ronggeng dari desa Duku Paruk, kita dapat melihat dalam konteks masa kini. Seorang ronggeng dapat dilihat sebagai seorang pelacur. Pergeseran makna ronggeng terjadi ketika masa kolonialisme Belanda pada tahun 1700-an. Pemerintah kolonial melalui VOC membuka hutan-hutan di Jawa Barat untuk dijadikan perkebunan. VOC juga merekrut banyak tenaga kuli kontrak maupun perempuan buruh pribumi untuk dipekerjakan di perkebunan. Sosok ronggeng kemudian muncul sebagai penari penghibur. Memiliki peran sebagai penari penghibur, ronggeng menjadi ajang pelampiasan penat para pekerja setelah seharian bekerja. Alhasil, penampilan dari tari ronggeng melalui pertunjukan tayuban saat itu kerap diisi dengan aktivitas mabuk-mabukan hingga pelacuran. Kesan negatif tersebut diperkuat dari berbagai tulisan. Letnan Gubernur Hindia Belanda, Thomas Stanford Raffles, dalam laporannya juga menuliskan bahwa ronggeng dipandang memiliki konotasi negatif dan dekat dengan pelacuran. Pekerjaan ronggeng adalah untuk menghibur para warga desa Duku Paruk, lebih tepatnya para pria. Upacara buka kelambu pun bisa dibilang sebagai hal yang terlarang, apalagi jika kita bisa melihat contoh Serintil. Dalam umur yang masih cukup remaja,
Serintil harus mengorbankan keperawanannya bagi mereka yang bisa membayar dengan harga tertinggi. Keperawanan Serintil adalah bagai sebuah lelang yang dapat membayar tertinggilah yang mendapatkannya. Hal tersebut bukanlah sesuatu yang bermoral karena manusia tidak dapat dibeli ataupun dijual. Manusia, lebih tepatnya wanita, bukanlah alat untuk melampiaskan keinginan seorang pria, tetapi untuk menghormatinya. Hal ini tidak dapat dijumpai dalam desa Duku Paruk, yang merasa bahwa hal-hal yang dilakukan pria-pria pada seseorang ronggeng adalah hal yang lazim dan tidak berdosa. Akan tetapi, novel ini juga menghadirkan tema perjuangan dan pengorbanan. Serintil dan tokoh-tokoh lainnya menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan dalam hidup mereka. Namun, mereka tetap berjuang dan mengorbankan diri untuk mencapai tujuan mereka. Hal ini mengajarkan kita tentang pentingnya ketekunan, keberanian, dan pengorbanan dalam menghadapi tantangan hidup. Meskipun fokus pada hubungan romantis antara dua sejoli, Ronggeng Dukuh Paruk tak pantas disederhanakan dan dimasukkan dalam novel roman. Ahmad Tohari sebagai penulis dengan apik membangun kompleksitas novel ini. Berbagai isu hadir, dari mulai kritik sosial, isu politik, konflik agama dan budaya, dominasi patriarki, hingga tragedi kemanusiaan bisa ditemukan dalam novel ini. Dalam novel ini, Ahmad Tohari juga menggambarkan kehidupan masyarakat pedesaan dengan begitu detail dan mendalam. Kita dapat merasakan atmosfer desa, kehidupan sehari-hari, serta nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong yang dipegang oleh masyarakat pedesaan. Hal ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga dan menghormati budaya dan tradisi dalam kehidupan. Dalam keseluruhan, Ronggeng Dukuh Paruk adalah sebuah karya sastra yang menggali keindahan dan penderitaan dalam kehidupan. Serintil yang harus bisa menemani pria pada usia yang masih muda bukanlah contoh yang baik bagi kebanyakan kepercayaan di dunia ini, karena orang-orang tahu bahwa keperawanan seorang wanita adalah yang istimewa, apalagi jika ia masih di bawah umur. Melalui penggambaran kehidupan masyarakat pedesaan, perjuangan tokoh utama, dan tema-tema yang diangkat, novel ini mengajak kita untuk merenung tentang kebebasan, identitas, pilihan, takdir, perjuangan, pengorbanan, dan kehidupan masyarakat. Dengan bahasa yang indah dan cerita yang menyentuh, novel ini berhasil menghadirkan pengalaman membaca yang mendalam dan memikat.